bisa bahas bareng-bareng ya. Layar saya kelihatan nggak? Halo, gimana? Oh gitu ya. Oh berarti saya harus ngupload semua ini ya. Gini deh, saya bacain aja ya. Nih, atas nama Mbak Tia Sutia. Nah, saya lihat di sini punya Mbak Tia itu ini udah cukup baik. Jadi dia menuliskannya itu ini teks prosedural kompleks gitu. Dia udah kayak bercerita. Jadi terdapat ada tersusun dari beberapa paragraf. Nah, pertama di sini Mbak Tianya nulis kayak seperti ini. Prosedur penyelesaian perkara lalu lintas. Pertama, yang perlu diperhatikan adalah kenali si petugas. Cobalah mengenali nama dan pangkat polisi yang tercantum di pakaian seragamnya. Maka mereka mempunyai kewajiban menunjukkan tanda pengenal. Ini kalimat maka mereka mempunyai kewajiban menunjukkan tanda pengenal. Oh gini aja, saya baca ulang aja, baca keseluruhan aja, terus kita nilai sama-sama. Yang perlu diperhatikan adalah kenali si petugas. Cobalah mengenali nama dan pangkat polisi yang tercantum di pakaian seragamnya. Maka mereka mempunyai kewajiban menunjukkan tanda pengenal. Nama dan pangkat polisi menjadi penting apabila polisi bertindak di luar prosedur. Pahami kesalahan Anda. Tanyakanlah apa kesalahan Anda, pasal berapa yang dilanggar, dan berapa dendanya. Sebagai pembimbing masyarakat, polisi harus menjelaskan kesalahan pengendara agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Pastikan tuduhan pelanggaran tersebut benar atau tidak. Jangan serahkan kendaraan atau STNK begitu saja. Polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK kendaraan tersebut begitu saja. Polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK kendaraan tersebut diduga hasil tindak pidana. Pelanggaran itu mengakibatkan kematian, pengemudi tidak dapat melanjutkan SIM STNK. Jadi utamakanlah SIM sebagai surat yang ditahan oleh Polantas. Selanjutnya, terima atau tolak tuduhan. Terus pada paragraf kedua, di sini dia Mbak Tia menceritakan tentang cara penyelesaian perkara lalu lintas. Pengemudi mempunyai dua alternatif, yaitu jika korban tilang menerima tuduhan, maka korban akan menerima slip biru. Setelah menerima slip biru, korban tilang diharuskan membayar denda tilang melalui bank atau ATM sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Maka bisa langsung ambil SIM dan STNK. Tunggu, saya coba mengupload punyanya Mbak Tia ya.
Masa lanjut sambil menunggu downloadannya. Jika korban tilang membayar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, maka bisa langsung ambil SIM, STNK ke Perles dan selesai. Jika korban tilang lewat batas pembayaran, maka akan diproses ke pengadilan terlebih dahulu dan membayar dendanya. Baru kemudian bisa mendapatkan SIM atau STNK dan selesai. Jika korban tilang tidak menerima tuduhan, maka korban akan menerima slip merah sebagai undangan untuk mengikuti sidang. Penentuan hari sidang memerlukan waktu 5-12 hari. Barang sitaan baru dapat dikembangkan kepada korban setelah ada keputusan hakim dan selesai. Nah, di layarnya udah muncul ya masing-masing. Ini adalah contoh teks prosedural yang telah dibuat oleh Mbak Tia ini. Nah, di sini nih kita bisa lihat. Jadi Mbak Tia itu membuat ceritanya dari proses tilangnya kita, terus yang kedua itu paragraf kedua menjelaskan cara penyelesaian perkara lalu lintas. Terus kita bahas nih yang paragraf pertama dulu. Paragraf pertama di sini adalah yang perlu diperhatikan adalah kenali si petugas. Ya, ini bagus karena kayak ini adalah himbauan untuk pembaca informasi. Seperti kita ketahui, sebelumnya saya sudah menjelaskan gimana sih sifat atau teks prosedural itu. Ya, salah satunya itu adalah mengandung kalimat persuasif, kalimat mengajak, himbauan ke atau kalimat yang bersifat informasi. Jadi mengajak pembacanya untuk lebih memperhatikan, oh jadi ketika saya ditilang, saya harus memperhatikan si petugas. Terus cobalah mengenali nama dan pangkat mengenali nama dan pangkat polisi yang tercantum di pakaian seragamnya. Ada lagi nih lebih detail nih dijelaskan oleh Mbak Tia. Kenali si petugas dengan melihat identitas si petugasnya itu yang tercantum di biasanya di bajunya ya. Ada papan nama khusus di bajunya. Maka mereka mempunyai kewajiban menunjukkan tanda pengenal. Nah, kalimat 1 dan kalimat 2 itu menurut saya itu udah pas nih, udah saling berhubungan. Nah, untuk kalimat ketiga menurut saya itu agak rancu karena tiba-tiba ada kata maka mereka mempunyai kewajiban menunjukkan tanda pengenal. Di sini itu kalau kita memakai kata maka seharusnya kayak ada kalimat yang menjelaskan kalimat sebelumnya yang menjelaskan tentang sebab bla 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 maka gitu. Nah, yang kalimat sebelumnya itu coba mengenali itu kalimat informasi aja gitu, nggak ada itu bukan penyebab sehingga harus muncul maka di sini. Maka kita bisa memperbaiki ini. Kira-kira apa gitu kalau enaknya kita mau membetulkan tugas dari Mbak Tia ini. Cobalah mengenal nama dan pangkat polisi yang tercantum di pagar seragamnya.
Gimana? Ada yang bisa ini mengoreksi kira-kira kalimat apa nih, atau gimana nih porsi kalimatnya sehingga uh, lebih kelihatan enak untuk dibaca gitu. Oh, kata Mbak Rofi, makanya dihilangkan saja. Boleh, coba ya kita baca ulang ya. Yang perlu diperhatikan adalah kenali si petugas. Cobalah mengenali nama dan pangkat polisi yang tercantum di pakaian seragamnya. Terus mereka mempunyai kewajiban menunjukkan tanda pengenal. Bisa sih. Oke, kita simpan ya. Jadi makanya itu dihilangkan. Jadi kayak mereka mempunyai kewajiban menunjukkan tanda pengenal. Oke, kita move on ke kalimat selanjutnya. Nama dan pangkat polisi menjadi penting apabila bertindak di luar prosedur. Pahami kesalahan Anda. Nah, ini yang kita lihat di sini ini nama dan pangkat polisi menjadi penting apabila bertindak di luar prosedur. Kalau kita lihat dari kalimat ini, sebenarnya itu masih berkaitan dengan kalimat 1 dan kalimat 2. Ya nggak sih? Gimana menurut kalian? Menurut teman-teman sekalian? Karena kan yang awalnya kan Mbak Tia nih menjelaskan tentang kenali petugas, gimana identitasnya. Nah, kemudian di sini ada kalimat nama dan pangkat polisi menjadi penting apabila bertindak di luar prosedur. Nah, sebenarnya ini masih berkaitan dengan kalimat 1 dan kalimat 2 karena lebih mempertegas informasi tentang petugas itu. Gitu. Gimana teman-teman atau Mbak Tia sendiri? Sepakat nggak? Oh iya, iya ya, lebih enaknya ditukar ya Mbak. Jadi kita tahu nih. Jadi kita beri nomor di sini ya. Saya beri nomor ini nomor 1, kalimat 1, kalimat 2. Halo? Gimana sekarang udah jelas? Halo? Gimana suara saya sudah jelas? Masih kurang jelas ya? Oh ya, oke. Nah, jadi saya sekarang saya kasih nomor ya. Jadi ini kalimat 1, ini adalah kalimat 2. Dan ini aduh, tunggu ya.
Oh iya Mbak Uli, sama-sama. Iya kayaknya mungkin jaringan ya lagi nggak stabil, mungkin juga jaringan saya yang nggak stabil. Oke, kita lanjut ya. Di sini eh ini adalah kalimat pertama, ini adalah kalimat kedua, dan ini adalah kalimat ketiga. Jadi udah enak ya sekarang. Nah, yang kalimat yang maka mereka mempunyai kewajiban menunjukkan tanda pengenal itu kita iniin dulu sebagai kalimat keempat. Kita baca lagi kalimat setelahnya. Terus ada lagi nih, pahami kesalahan Anda. Tanyakanlah apa kesalahan Anda, berapa yang dilanggar, dan berapa dendanya. Sampai di sini kira-kira masih ini nggak ya? Masih enak, kedengaran enak ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kenali sifat tugas. Cobalah mengenali nama dan pangkat polisi yang tercantum di pakaian seragamnya. Nama dan pangkat polisi menjadi penting apabila bertindak di luar prosedur. Mereka mempunyai kewajiban menunjukkan tanda pengenal. Enaknya ini kan kita ketahui bahwa Mbak Tia ini buatnya dalam bentuk paragraf nih, yang bentuk kompleks. Jadi sepertinya itu lebih enak kalau ini udah bukan prosedur yang kayak di atas ini ya, yang masih step-step korban tilang menerima tuduhan sel biru apa dan segala macam. Yang kalimatnya udah kompleks. Jadi antara kalimat pertama dan kalimat-kalimat berikutnya itu menjadi satu kesatuan. Nah, unsur untuk menjadikan kalimat tersebut untuk satu kesatuan ya digunakan adalah konjungsi. Seperti yang minggu lalu saya jelaskan, ada konjungsi itu sifatnya kata yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Udah paham ya posisi kalimat itu apa sih sebenarnya gitu? Udah paham semua nggak? Kalimat itu terdiri dari kata apa sehingga menjadi kalimat. Yang pelajaran pertama itu. Udah pada mengerti? Gimana Mbak? Nah, kalau kita lihat di sini, yang punya Mbak Tia ini udah merupakan kalimat sebenarnya. Tapi kalau sudah sampai ke tahap membuat paragraf, jadi berarti kan kumpulan kalimat. Nah, untuk menjadikan paragraf tersebut menjadi satu kesatuan, maka kita membutuhkan kalimat transisi atau
kalimat konjungsi, kalimat penghubung, bukan kalimat apa, kata konjungsi atau kata penghubung, sehingga rangkaian kalimat yang di paragraf ini transisinya berjalan dengan ini gitu, satu kesatuan, jadi enak dibacanya gitu. Sampai di sini paham nggak? Mbak-mbaknya pada ngantuk ya. Oh iya, Pak. Mbak Rofi paham katanya. Yang lain gimana? Oh gitu. Oh, sinyalnya lagi lemot ya. Gimana ya? Ya, Mbak Tia paham. Jadi sebenarnya sudah paham ya yang em, kalimat itu seperti apa, eh, kalimat yang apa? Susunan kalimat itu seperti apa, terdiri apa, sudah paham ya? Jadi saya nggak perlu jelaskan atau gimana? Oh gitu. Oke, oh ya Mbak Rofi dengan Mbak Uli ini berarti jaringannya nggak jelek ini ya, lagi jelek ya. Oke deh, kita lanjut. Gimana lanjut? Sampai di sini mengerti? Ada yang mau ditanyakan atau gimana? Halo? Oke, saya lanjut aja kalau gitu. Ya, kalimat 1, 2, 3 udah enak bacanya. Kalimat 4 ini untuk supaya tambah enak membacanya, tambah enak susunannya itu, maka kita kayaknya membutuhkan konjungsi. Konjungsi yang Mbak Tia pakai ini adalah, oh gitu, pertanyaan Mbak Rofi, yang harus diperhatikan untuk menggunakan kata penghubung dalam membuat kalimat apa aja gitu. Oke, saya jelasin dulu deh kata penghubung itu seperti apa. Kata penghubung itu adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan atau mengkaitkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Oh iya, waalaikumsalam Mbak Isda, Mbak Nining. Selamat bergabung. Kata penghubung itu terdiri apa aja? Terus kata pertama untuk menggabungkan biasa atau posisinya setara gitu. Misalnya ayah memotong rumput. Kalimat pertama misalnya saya nulis ya. Waalaikumsalam Mbak Ella. Kita bahas kata penghubung itu terdiri dari
Kata yang menghubungkan biasa. Kata menghubungkan biasa itu apa? Apa sih maksudnya? Ya, kata yang menghubungkan hubungan kalimat satu dengan kalimat yang lain yang posisinya itu setara. Misal, misalnya kata dan atau. Jadi pertama kata penghubung yang sifatnya biasa. Oh iya, Mbak Nining, silahkan, monggo. Jadi, kata penghubung yang sifatnya biasa. Itu apa aja? Kata penghubungnya adalah kata dan. Jadi dan itu berfungsi menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Apa sih maksud kata penghubung sifatnya biasa itu? Ya, posisi kalimat itu biasa setara gitu posisinya, yang misalnya seperti ayah memotong rumput. Satu kalimat, contoh satu kalimat. Terus ibu memasak di dapur. Jadi kalau kita suara saya kekecilan ya? Halo, sekarang gimana? Halo? Oh iya, Mbak Rofi dengar, Mbak Lia dengar. Gimana Mbak yang bertanya itu? Mbak siapa lagi? Oh, Mbak Isda Ulfa. Sekarang kedengaran? Oke. Oke, jadi saya lanjut ya. Jadi ini di sini tuh terdapat kalimat tunggal. Ayah memotong rumput. Oke. Ibu memasak di dapur. Ini kalimat ini kalau kita mau gabungkan bisa menggunakan kata penghubung dan. Kita coba, ayah memotong rumput dan ibu memasak di dapur. Kenapa kata penghubung dan di sini cocok? Karena posisi kalimat ini tuh sifatnya biasa gitu. Biasa dalam artian kalaupun dia berdiri sendiri, tidak saling keterkaitan. Nah, fungsi kata penghubung dan di sini kan untuk menggabungkan kalimat yang fungsinya biasa aja. Kalimat biasa. Jadi ya, dan lebih cocok.
Nah, kata penghubung yang sifatnya biasa ada lagi yang sifatnya biasa, yaitu adalah kata penghubung dengan. Dan serta. Jadi kalau kita mau pakai ayah memotong rumput serta ibu memasak di dapur, masih cocok kan? Oke, sampai sini kita lanjut lagi ya. Terus kata apa lagi yang berfungsi sebagai kata penghubung? Ada kalimat kata penghubung yang sifatnya pemilihan. Oh iya, pemilihan itu. Pemilihan. Seperti contohnya atau. Ya benar Mbak Uli, Mbak Rufi, Profi, Mbak Kus. Ya itu adalah kata-kata konjungsi. Tapi kita lihat fungsinya. Kata kemudian, kata penghubung sedangkan, kata penghubung maka. Itu fungsinya cocoknya dipakai kapan gitu. Jadi ini. Nah, seperti yang saya tulis ini, kata penghubung atau itu fungsinya apa? Untuk pemilihan. Misalnya ayah menyukai kopi satu contoh kalimat. Terus ayah menyukai teh. Jadi kalau kita gabung, ayah menyukai kopi atau teh. Kan? Jadi ini masih bisa di posisinya itu bisa milih. Ayah sukanya teh dan juga atau kopi gitu. Terus ada juga kata penghubung bersifat perlawanan, misalnya tetapi atau melainkan. Contohnya, tetapi ada yang bisa mau buatin nggak? Contoh kalimat yang menggunakan kata penghubung tetapi atau melainkan. Atau misalnya Mbak Rofi nih, Mbak Uli itu ngasih kalimat contoh kata penghubung sedangkan. Contoh kata penghubung sedangkan itu fungsinya ya penanda hubungan pertentangan. Bisa nggak kasih kita contoh kalimat menggunakan kata penghubung sedangkan? Oh iya, Mbak Tia mencoba buat nih. Ayah suka minum kopi, tetapi lebih suka minum teh. Nah, oke. Tetapi di sini fungsinya perlawanan ya. Maksudnya jadi kayak bukan pilihan. Kalau konteks yang Mbak Tia tulis ini, ayah suka minum kopi tetapi lebih suka minum teh. Berarti sebenarnya kan ayah posisinya suka dua-duanya, kan? Jadi nggak ada pertentangan di sini, nggak ada perlawanan. Jadi mungkin kita bisa merubah kalimatnya menjadi
Ayah tidak suka minum kopi, tetapi ayah lebih sukanya minum teh. Gimana? Jadi, karena sifat tetapi itu adalah menjelaskan hubungan perlawanan, jadi agak tidak cocok untuk digunakan dalam kalimat yang Mbak Tia susun. Kalau misalnya kita ubah konteksnya, ayah tidak suka minum kopi, tidak berarti kalimatnya negatif kan, karena tidak. Terus setelah kata tetapi ia lebih suka minum teh. Jadi kalimatnya positif, ada pertentangan posisi kalimat di situ, jadi lebih cocok. Gitu ya Mbak Tia ya. Terus ada ya Mbak Rofi Nanda. Ya Mbak Rofi juga mencoba nih nulis. Oh ya, ya udah dibenerin kan. Jadi saya tidak lapar, tetapi disuruh makan. Iya, ini adalah ini menunjukkan pertentangan. Ya benar. Jadi ingat ya, kalau misalnya menggunakan kata tetapi, kata melainkan, itu menunjukkan kalimat penghubung yang menjelaskan perlawanan antara kalimat satu dan kalimat yang lain. Kalimat selanjutnya. Oke ya Mbak Isda, nggak apa-apa. Iya Mbak Ella, nggak apa-apa. Nah ini, Mbak Uli mencoba menuliskan memberikan kalimat saya. Oh iya, oke Mbak Rama, nggak apa-apa. Saya tunggu ya. Saya suka olahraga. Saya lebih menyukai berenang. Iya, saya suka olahraga ini satu kalimat. Saya lebih suka berenang satu kalimat juga. Jadi Mbak Uli membutuhkan membutuhkan kalimat penghubung untuk menggabungkan kalimat itu. Kira-kira teman-teman ada yang bisa bantu Mbak Uli nih? Kata penghubung apa sih yang cocok? Saya suka olahraga, saya lebih menyukai berenang. Ya, nggak apa-apa Mbak Sri. Ini saya tulis ya kalimatnya ya. Dan kata Mbak Caroline, Mbak Uli katanya saya suka olahraga dan saya lebih suka berenang. Bisa karena fungsi dan itu adalah menjelaskan, menghubungkan kalimat yang fungsinya setara atau bisa berdiri sendiri. Mbak Kuswanti jawabnya tetapi di sini kurang cocok, soalnya tetapi fungsinya untuk menjelaskan
perlawanan. Jadi saya tambahkan di sini ya. Kata penghubung sifatnya perlawanan atau pertentangan. Contoh kata penghubungnya adalah tetapi, melainkan, padahal, sedangkan. Oh, ini ada kata Mbak Ciput nih. Saya suka olahraga, namun saya lebih suka berenang. Bisa ya. Gimana teman-teman yang lain kira-kira pendapatnya? Iya, bisa Mbak Ciput. Nah, yang saya tulis di sini kata-kata penghubung yang sifatnya biasa, sifatnya pemilihan, sifatnya perlawanan atau pertentangan adalah beberapa contoh jenis-jenis kata penghubung itu sendiri. Nah, sebenarnya banyak kok saya salah bilang kalimat ya, kata penghubung sebenarnya yang belum saya jelaskan di sini. Ya, Mbak Tia ngasih contoh. Saya dengar kata ibu, akan tetapi harus nurut ayah. Iya, akan tetapi berarti menjelaskan di sini fungsinya adalah pertentangan. Terus ada lagi kata penghubung yang sifatnya. Saya lanjut ya. Yang sifatnya menegaskan. Contoh katanya adalah bahkan, lagi pula, jangankan, oke Mbak Lia, jangankan. Ada lagi kata penghubung yang sifatnya mengurutkan. Contohnya, lalu, kemudian, selanjutnya. Nah, ini sebenarnya tuh banyak kita jumpai pada pembuatan teks prosedural. Nah, menjelaskan step-step gitu. Langkah-langkah.
Terus ada lagi kata membatasi. Contohnya itu kecuali, hanya. Menghubungkan, contohnya jadi, karena, itu, oleh sebab itu, ada lagi oh iya, Mbak Uli ini aplikatif sekali ya. Jadi kalimat pertentangan, suara Bu Guru tidak terdengar jelas padahal jaringannya bagus. Oh, berarti ini fakta banget ya yang sekarang yang didengar. Oh iya, Mbak Kus ini ngasih contoh lagi. Saya tidak mau minta maaf. Lagi pula ini bukan kesalahan saya. Boleh. Ada lagi kata penghubung yang bersifat tujuan. Ada lagi kata penghubung yang bersifat akibat, seperti yang kayak tadi, sampai, hingga, sehingga, maka. Ya, ini adalah beberapa contoh kalimat penghubung. Jadi kata penghubung, kata-kata penghubung yang fungsinya menghubungkan kalimat yang satu dan kalimat yang lainnya. Coba kita kembali ke teksnya Mbak Tia ini. Jadi kayak gini. Yang perlu diperhatikan adalah kenali si petugas. Cobalah mengenali nama dan pangkat polisi yang tercantum di paket seragamnya. Terus nama dan pangkat polisi menjadi penting apabila bertindak di luar prosedur. Sebenarnya di sini kita bisa menambahkan gitu kata penghubung untuk menggabungkan itu. Kira-kira kata apa yang
kata penghubung apa sih yang cocok menggabungkan? Cobalah mengenali nama dan pangkat polisi yang tercantum di pakaian seragamnya. Kira-kira apa? Ayo. Bla bla bla, nama dan pangkat polisi menjadi penting apabila polisi bertindak di luar prosedur. Kita lihat beberapa kata penghubung yang ini yang saya tuliskan di sini. Ada kata penghubung dan, dengan, serta, karena, oleh sebab itu, agar. Kira-kira apa? Ada yang bisa kasih contoh? Kata penghubung apa sih yang cocok gitu? Wah, Mbak Ulil dengan kalimat-kalimat aplikatifnya lagi nih ngasih contoh. Kalimat menegaskan. Setiap hari saya sibuk, jangankan main-main, makan pun tergesa-gesa. Oh, ini curcol ya Mbak Ulil. Iya. Di sini kata penghubungnya berarti apa dong? Jangankan ya, jadi menegaskan gitu ya. Oh iya benar, jangankan. Ya bagus nih Mbak Uli nih. Kalimatnya berguna berarti. Pelajaran ini langsung aplikasi prakteknya itu langsung gitu. Menceritakan kehidupan sehari-hari. Berarti udah bisa menulis ini kehidupan sehari-harinya Mbak, terus dirangkaikan jadi cerpen, itu keren. Terus masukin ke lomba-lomba nulis itu bisa. Luar biasa ya mbak-mbak ini. Nah, kembali ke yang prosedur yang Mbak Tia bikin ini. Cobalah mengenali nama dan pangkat polisi yang tercantum di pakaian seragamnya. Nama dan pangkat polisi menjadi penting apabila polisi bertindak di luar prosedur. Kita bisa menggunakan kata penghubung di sini. Jadi yang cocok ini kita bisa menambahkan Mbak Rofi katanya lalu. Lalu itu berarti sifatnya apa tadi lalu itu? Lalu bersifat mengurutkan. Ya. Iya nggak apa-apa Mbak Rofi. Coba kita coba semua. Lalu. Oh lalu nama dan kayaknya kurang cocok. Karena tadi kita lihat sifat lalu ini sifatnya mengurutkan. Nah, sedangkan di sini nama dan pangkat polisi itu adalah berupa kalimat supporting, kalimat pendukung untuk cobalah mengenali nama dan pangkat polisi. Jadi mengenal nama dan pangkat polisi. Kenapa sih kita harus mengenal dan pangkat polisi? Karena, ya nggak? Mau Mbak Citra bilangnya selanjutnya, selanjutnya kita coba. Selanjutnya nama dan pangkat polisi menjadi penting. Ini bukan step ya, jadi lebih cocoknya ke penjelasan dari kalimat yang kedua itu tadi. Jadi lebih cocok karena ya. Jadi kita coba lagi.
Cobalah mengenali nama dan pangkat polisi yang tercantum di pakaian seragamnya. Karena nama dan pangkat polisi menjadi penting apabila polisi bertindak di luar prosedur. Oke ya, karena lebih enak ya, lebih enak bacanya ya. Terus kalimat keempat kita ambil lagi. Makanya dihapus. Mereka mempunyai kewajiban menunjukkan tanda pengenal. Ya, Mbak Uli menjawab karena atau soalnya. Ya boleh, tapi lebih, iya bisa aja sih, soalnya nama dan pangkat polisi menjadi penting apabila bertindak di luar prosedur. Sepertinya karena ya lebih enak. Oke, kita close ya. Lanjut ke ini. Mereka mempunyai kewajiban iya lebih pas karena, benar Mbak Rofi. Terus yang keempat, kita lanjut ke kalimat 4. Mereka mempunyai kewajiban menunjukkan tanda pengenal. Oke ya. Terus kita melanjut ke kalimat yang kelima. Pahami kesalahan Anda. Tanyakanlah apa kesalahan Anda, berapa yang dilanggar dan berapa dendanya. Kira-kira transisi atau kata yang transisi untuk transisinya itu lebih bagus, kira-kira apa ya yang digunakan? Transisi dari kalimat 4 ke kalimat 5. Dari modal kalimat penghubung yang beberapa kalimat penghubung yang sudah kita pelajari. Coba ya. Nah, di situ saya tadi kan menjelaskan bahwa ada kata penghubung yang bersifat mengurutkan. Udah bisa kayaknya kita pakai yang itu ya. Coba sama-sama. Pahami kesalahan Anda. Mbak Uli menjawab selanjutnya. Mbak Citra menjawab kemudian. Mbak Rofi menjawab oleh sebab itu. Kita coba. Maka mereka mempunyai enggak ya, makanya dihapus. Mereka mempunyai kewajiban untuk tunggu saya hapus. Mereka mempunyai kewajiban untuk menunjukkan tanda pengenal. Pahami kesalahan Anda. Kita coba pakai contohnya Mbak Uli. Selanjutnya, pahami kesalahan Anda. Tanyakan apa kesalahan Anda, berapa yang Anda langgar, dan berapa dendanya. Kita coba pakai yang kemudian. Kemudian, pahami kesalahan Anda. Tanyakanlah apa kesalahan Anda, berapa yang dilanggar, dan berapa dendanya. Coba kita pakai contohnya Mbak Rofi, oleh sebab itu. Oleh sebab itu, pahami kesalahan Anda. Tanyakanlah apa kesalahan Anda, berapa yang dilanggar, dan berapa dendanya. Kita lihat. Kemudian itu sifatnya mengurutkan. Ya. Oleh sebab itu adalah sifatnya menyimpulkan. Yang tadi saya
contohkan ya, kalau tidak salah. Iya. Oh, bang. Oh, sifatnya di sini saya salah ketik di sini. Bersifat menyimpulkan. Gimana kata Mbak ini kemudian lebih pas? Iya ya, kemudian lebih pas. Coba kita ini. Mereka mempunyai kewajiban menuliskan tanda pengenal. Kemudian, pahami kesalahan Anda. Tanyakanlah apa kesalahan Anda. Jadi, iya ya, kalau sifatnya mengurutkan berarti kata kemudian bisa digunakan. Bisa juga tadi yang contoh selanjutnya, Mbak Citra. Karena selanjutnya juga sifatnya mengurutkan. Ya. Kemudian pahami kesalahan Anda, atau selanjutnya pahami kesalahan Anda. Tanyakanlah apa kesalahan Anda, berapa yang Anda dilanggar, dan berapa dendanya. Iya kan? Lebih enak gitu. Iya, malam Mbak Kesi Agnia. Saya susah banget nih baca namanya Mbak Kesi. Panggilannya apa ini? Kesi. Bener nggak sih Kesi? Oh, Kesi. Oke. Ya, malam Mbak Kesi. Kita lanjut ya. Oke, jadi kemudian dan selanjutnya itu adalah cocok untuk digunakan karena sifatnya bersifat urutan gitu. Jadi mengurutkan kalimat yang satu dengan kalimat yang selanjutnya. Kalau untuk oleh sebab itu kurang cocok karena tadi sifat kalimat oleh sebab itu adalah menyimpulkan, jadi kurang karena ini masih di pertengahan kalimat. Nah, kita lanjut ya. Terus kalimat nomor 7, sebagai pembimbing masyarakat, polisi menjelaskan kesalahan pendengar agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Tuduhan pelanggaran, ya enak ya udah, nggak perlu kata penghubung. Terus tuduhan pelanggaran polisi tersebut benar atau tidak. Nah ini pastikan, ada kata-kata pasti. Kepotong ya ini banyak, ininya kepotong ya. Ada kalimat pastikan tuduhan pelanggaran polisi tersebut benar atau tidak. Jangan serahkan kendaraan Anda begitu saja. Polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK kendaraan tersebut diduga hasil tindak pidana. Polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK. Kendaraan tersebut diduga hasil tindak pidana. Pelanggaran itu mengakibatkan kematian. Pengemudi tidak menunjukkan SIM, STNK. Jadi utamakanlah SIM sebagai surat yang ditahan oleh Polantas. Nah, saya mau nanya nih, ini maksud dari kalimat yang sampai jangan serahkan kendaraan atau STNK begitu saja, oke. Nah, kalimat selanjutnya saya nomori ya di sini.
7. Di sini ada kata pastikan, nggak kelihatan, kayaknya kepotong. Kan? 9. Kalimat 9 oke ya. Susunannya udah enak, jangan serahkan kendaraan begitu saja. Terus kita ke kalimat 10. Kalimat 10 ini, polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK. Kendaraan tersebut diduga hasil tindak pidana. Pelanggaran itu mengakibatkan kematian. Pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM, STNK. Maksud dari ini apa ya kira-kira? Di sini banyak potongan-potongan kalimat, tapi ini apa? Kurang saling terkait satu sama lain. Gitu. Polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK, Oke. Satu kalimat. Kendaraan tersebut diduga hasil tindak pidana. Satu kalimat. Pelanggaran itu mengakibatkan kematian. Satu kalimat lagi. Pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM atau STNK. Oh, kata Mbak Rofi, komanya itu dihilangkan, Miss, biar enak dibaca pada kalimat STNK kendaraan tersebut. STNK kendaraan. Oh. Ya, coba kita hilangkan. Polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK kendaraan tersebut diduga hasil tindak pidana. Gimana kalau kita ganti? Oke, bisa nih. Kita bisa masukannya Mbak Rofi bisa. Tapi kita harus tambahkan untuk menghubungkan kalimat tersebut. Polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK. Kendaraannya dihapus aja. Karena STNK itu kan surat tanda. STNK apa ya? Ada yang tahu nggak sih? STNK surat tanda kepemilikan bermotor kalau tidak salah. Jadi kita lihat. Oh ya, surat tanda nomor kendaraan kata si Mbak Citra. Terima kasih. Saya kok ini banget ya. Jadi ya, polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK yang diduga hasil tindak pidana. Pelanggaran itu mengakibatkan kematian. Oke, jadi kalimat ini kita tambahkan yang bisa nggak? Polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK yang STNK tersebut yang diduga hasil tindak pidana. Tindak pidana pelanggaran mungkin ya maksudnya situ. Tindak pidana
pelanggaran yang mengakibatkan kematian. Pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM atau STNK. Oke, jadi sampai kematian kita bisa menyimpulkan, jadi polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK tersebut yang STNK tersebut yang diduga hasil tindak pidana pelanggaran yang mengakibatkan kematian. Sampai di situ. Titik. Pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM atau STNK. Maksudnya ini ada ya? Ada apa ya? Oh iya, ada koma. Mbak Tia katanya bilangnya ada koma. Ada komanya, cocoknya di mana? Maksud dari kata ini juga nih, pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM atau koma STNK. Oh, katanya dan itu ditaruhnya di mana bagusnya Mbak Tia? Dan ataunya, oh yang diantara SIM, STNK itu ya? Oh, iya iya. Oh iya, saya mengerti. Tapi, oke, SIM atau STNK, iya benar. Nah, polisi sampai dengan kalimat bla 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 mengakibatkan kematian itu kita bisa sinkronkan atau disambung dengan menggunakan kata yang. Oh iya ya, bener-bener. Maaf ya, saya iniin. Mana Mbak Tia? Halo Mbak Tia. Ini saya mau nanya nih Mbak, maksud dari uh, kalimat yang 10 ya, yang dari kata polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK, kendaraan tersebut diduga hasil tindak pidana, pelanggaran itu mengakibatkan kematian, lagi pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM atau STNK. Iya, iya benar. Oh, jadi kronologisnya itu polisi tidak berhak, jadi nggak polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK kendaraan yang uh, yang diduga hasil tindak pidana atau pelanggaran yang mengakibatkan kematian, ya? Gitu nggak? Nah, hmm, beda.
Jadi kan tidak si polisi tidak bisa menyita kendaraan karena walaupun kendaraan tersebut diduga hasil tindak pidana atau melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kematian gitu ya maksudnya. Oh. Nah, maksud dari pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM atau STNK ini apa? Bentuk pelanggaran juga. Oh. Oh, jadi gini, enaknya ya berarti. Polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK yang kendaraan tersebut diduga hasil tindak pidana, ya, atau pelanggaran yang mengakibatkan kematian. Itunya berarti diganti dengan yang titik. Pengemudi tidak dapat menunjukkan. Kita sama-sama bingung gitu ya, Mbak. Oh iya ya, mantul-mantul ya suara saya. Oh iya deh. Kita cari solusinya bareng-bareng deh. Oke. Ini ada yang angkat tangan, gimana yang halo? Speakernya dikecilkan. Mak, gimana maksudnya Mbak Rofi? Oh, jadi karena speakernya dikecilkan atau gimana ya? Ya kita lanjut aja ya. Nih kata si Mbak Tia, sang author atau sang pengarang ini, katanya Mbak. Oke, kita lanjut ya. Kata Mbak Tia, polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK, itu satu clause, satu kalimat. Terus kendaraan tersebut diduga hasil tindak pidana, pelanggaran itu mengakibatkan kematian. Jadi untuk membetulkan atau supaya kalimat ini lebih enak, jadi kita bisa mengganti kayak gini. Polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK kendaraan yang yang kendaraan tersebut diduga dari hasil tindak pidana atau pelanggaran yang mengakibatkan kematian. Jadi itunya itu dihapus jadi yang. Gimana teman-teman, setuju? Atau ada pendapat lain yang kita bisa bareng-bareng? Jadi saya di sini benarkan polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK yang kendaraan tersebut diduga dari hasil tindak pidana atau pelanggaran yang mengakibatkan kematian. Itunya saya hapus jadi yang. Terus yang
dan di sini kita tambah atau gimana teman-teman, mbak-mbak, rekan-rekan sekalian? Jadi polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK yang kendaraan tersebut diduga hasil tindak pidana atau pelanggaran yang mengakibatkan kematian. Sampai situ titik gitu. Setuju atau ada pendapat lain? Halo? Atau udah pada ngantuk ya? Semangat ya, Mbak. Oh, kata Mbak Rofi, apabila kendaraan tersebut, bisa jadi ya. Polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK apabila kendaraan tersebut diduga dari hasil Oh iya, boleh. Iya benar. Polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK apabila kendaraan tersebut diduga dari hasil tindak pidana atau pelanggaran yang mengakibatkan kematian. Oh iya, katanya Mbak, ini transisinya lebih enaknya apabila. Iya benar sih. Ya, apabila di sini salah satunya fungsinya menjelaskan sebab ya. Ya, jadi sepakat kita ganti apabila, saran dari Mbak Rofi, dan iya lebih enak juga kita ganti apabila. Jadi di sini kita ganti apabila. Polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK apabila kendaraan tersebut diduga hasil tindak pidana atau pelanggaran yang mengakibatkan kematian. Oke. Atau iya benar. Terus yang pengemudi tidak menunjukkan SIM atau STNK. Untuk menghubungkan kalimat tersebut, kita menggunakan apa kira-kira? Kita tambah atau gimana? Polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK apabila kendaraan tersebut diduga hasil tindak pidana atau pelanggaran yang mengakibatkan kematian, atau pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM atau STNK. Iya, Mbak Rofi bertanya, jika kata jika dan apabila itu fungsinya sama nggak? Ada yang bisa bantu? Sepengetahuan saya sih dia fungsinya sama, karena menjelaskan kata penghubung yang menyatakan syarat. Kalau, jikalau, jika, bila, apabila, apalagi, dan asal. Ya, pertanyaan yang bagus. Nah, Mbak Uli nambahin, oleh sebab itu pengemudi tidak
di sini terpotong ya, sebenarnya tuh kalimatnya gini, pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM atau STNK. Nah, Mbak Uli ngasih ngasih contoh oleh sebab itu kata ininya. Nah, oleh sebab itu kita tahunya adalah kesimpulan. Jadi untuk kata penghubung yang oleh sebab itu yang berfungsi menyimpulkan. Jadi karena itu, oleh sebab itu kan. Jadi menurut saya itu kurang pas, karena sebenarnya ini Mbak Tia ingin menjelaskan kalau polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor. Dia tidak berhak karena dia tidak berhak dalam keadaan apa sih jika kendaraan itu diduga hasil dari tindak pidana atau pelanggaran yang mengakibatkan kematian, ataupun pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK. Jadi contoh-contoh ini tuh menjelaskan kasus ininya yang berkaitan dengan tidak berhak menyitanya si polisi itu gitu. Jadi kalau oleh sebab itu mungkin kurang tepat, maka pun kurang tepat ya. Gimana Mbak Rofi? Maka mungkin kurang tepat ya. Jadi kita carinya kata penghubung yang menghubungkan posisinya setara. Jadi karena kalimat-kalimat yang ini nih, pengemudi tidak menunjukkan SIM, kendaraan yang mengakibatkan kematian, yang diduga hasil tindak pidana, adalah kalimat yang fungsinya setara. Jadi lebih enaknya dan atau, ya benar. Jadi apabila kendaraan tersebut diduga hasil tindak pidana pelanggaran atau yang mengakibatkan kematian, atau pengemudi tidak menunjukkan SIM. Ya, setuju ya? Yang terakhir, jadi utamakanlah SIM tersebut sebagai surat yang ditahan oleh Polantas. Selanjutnya, terima atau tolak tuduhan. Nah, di sini jadi itu adalah salah satu kalimat penghubung juga. Jadi menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Nah, posisinya jadi di sini dia fungsinya penghubung, tapi dia ada pada awal kalimat. Nah, aturannya itu aturan dalam tata penulisan yang baik dan benar. Kalau kata penghubungnya di depan, berarti harus dipisahkan atau ada tanda baca yang cocok untuk ini kan. Jadi setelah kata jadi kita gunakan tanda koma. Jadi utamakanlah SIM sebagai surat yang ditahan oleh polisi. Selanjutnya terima atau tolak tuduhan. Gimana teman-teman? Rekan-rekan sepakat ya? Jadi sudah paham? Kita lanjut ke paragraf 2. Oke, kita buka lagi kata Mbak Tia. Nih.
Jadi ini beberapa kata-kata penghubung yang bisa digunakan dalam menyusun kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu apa sih? Kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat. Terus ataupun paragraf. Sejauh ini gimana? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Kita ke paragraf 2. Cara penyelesaian perkara lalu lintas pengemudi mempunyai dua alternatif, yaitu jika tilang menerima tuduhan, tilang mungkin di sini yang kena tilang ya, jadi kita bisa tambahkan di sini jika korban tilang menerima tuduhan, maka korban akan menerima slip biru. Setelah menerima slip biru, korban tilang diharuskan membayar denda tilang melalui bank atau ATM sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Oke, udah enak gitu di ininya. Jika korban tilang membayar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, maka bisa langsung ambil SIM atau STNK ke Polres dan selesai. Terus ada kata lagi nih, jika korban tilang lewat batas pembayaran, maka akan diproses ke pengadilan terlebih dahulu dan membayar dendanya. Nah, di sini kan kita supaya lebih variatif ininya kalimatnya kan kita sudah menemukan kata jika korban tilang membayar sebelum batas waktu, itu kan udah ada kalimat itu. Jadi supaya lebih variatif kita tambahkan kata penghubung supaya nggak monoton ini model paragrafnya. Kata penghubung buat jika kalimat yang selanjutnya adalah enaknya apa? Tadi kita di contoh dari beberapa contoh kata penghubung kan ada kata penghubung yang sifatnya mengurutkan. Kita bisa menggunakan nih ilmu kita nih yang di sini. Jadi selanjutnya, jika korban lewat batas pembayaran, maka akan diproses ke pengadilan tersebut. Pengadilan terlebih dahulu dan membayar dendanya. Lalu korban bisa baru kemudian bisa mendapatkan SIM dan selesai. Ya. Setuju ya tadi, jadi saya menambahkan selanjutnya jika korban lewat batas pembayaran maka akan diproses ke pengadilan terlebih dahulu dan membayar denda. Baru kemudian sebenarnya sih bentuk transisi, tapi lebih enaknya kita bisa mengganti
setelah itu, ya enggak? Gimana teman-teman? Setelah itu, korban bisa mendapatkan SIM dan SIM atau STNK dan selesai. Terus untuk kalimat ini selanjutnya, jika korban tidak menerima tuduhan, kita bisa ganti lagi supaya lebih variatif dengan menggunakan kata pembumbung. Kemudian, jika korban tidak menerima tuduhan, maka korban akan menerima slip merah undangan untuk mengikuti sidang. Penentuan hari sidang memerlukan waktu 5-12 hari. Barang sitaan baru dapat dikembalikan agar kepada korban setelah ada keputusan hakim dan selesai. Gimana, udah ya? Jadi dari konteks kalimat ini sebenarnya kita udah bisa belajar penggunaan kata konjungsi, bagaimana membuat paragraf yang baik, ya. Gimana teman-teman, ada tanggapan atau pertanyaan? Oke, kalau gitu, nah ini salah satu kita membiasakan membuat tulisan dan mengoreksi barang-barang tuh enak ya, jadi bisa banyak pengetahuan dan kita bisa menemukan kesalahan dan mencari solusi gimana membuat kalimatnya itu lebih bagus gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut nih ke pertemuan ketiga. Oke, waktunya tinggal 10 menit. Nah, pada bab 3 kita buat mbak-mbak, kalau misalnya saya kecepatan atau ada yang kurang paham, yang mau bertanya, jangan sungkan-sungkan ya, kita sama belajar, sama-sama ini, jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya atau menegur saya kalau misalnya ada kekurangan ya. Oke, dalam saya lanjut ya, bab 3. Dalam bab 3 ini temanya adalah budaya berpendapat di forum ekonomi dan politik. Nah, seperti kita ketahui, budaya berpendapat ini sangat udah menjadi kebiasaan sehari-hari kita ya. Kebiasaan sehari-hari, gimana kita mengungkapkan pendapat kita tentang sesuatu. Contoh sederhana aja deh. Misal nih, saya tadi sempat ngobrol-ngobrol sama mbak-mbak, gimana ininya, harinya, kabarnya hari ini, enak ya ininya, majikannya. Ada yang enggak sih, menurut saya enggak, menurut saya ini. Jadi budaya berpendapat di forum ekonomi dan politik, jadi semua orang punya kebebasan berpendapat
mengutarakan opininya, mengutarakan pendapatnya, idenya tentang apapun itu bebas. Tetapi nah dalam contoh sederhana aja deh, buat status. Mbak-mbak pasti punya Facebook dan aktif di Facebook nih. Buat status untuk Facebooknya atau media sosialnya itu aja sebenarnya itu contoh pendapat kan. Oh, mungkin ada yang kita mau mengomentari tentang keadaan bangsa kita, seperti misalnya ada headline, ada berita kalau anak presiden sekarang mau menikah, terus kita mengutarakan pendapat kita, anak presiden Jokowi itu sangat rendah hati karena calon menantunya orang dari keluarga biasa saja. Nah, itu adalah merupakan salah satu bentuk pendapat atau opini. Oke, sama-sama, Mbak. Iya, Mbak Rofi, Mbak yang lainnya, sama-sama belajar. Nah, kita lanjut lagi ya. Sebenarnya contoh berpendapat, ada yang mau ini nggak ngasih contoh berpendapat kayak gimana? Sebenarnya dari ngasih contoh itu mbak itu berpendapat loh, soalnya karena dari itu keluar dari muncul dari ide-ide mbak-mbak sendiri atau rekan-rekan sendiri gitu. Jadi budaya berpendapat di forum ekonomi dan politik. Budaya berpendapat di forum ekonomi dan politik ini bagaimana seseorang mengungkapkan pendapatnya mengenai tema ekonomi dan politik ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa di Indonesia itu menganut sistem apa? Belajar kita adalah sistemnya kelasnya udah hampir 5 menit ya. Saya percepat aja atau percepat aja. Jadi kita ketahui bahwa di negara kita itu menganut sistem demokrasi, di mana semua rakyat Indonesia itu bebas mengutarakan pendapatnya. Alhamdulillah gitu, kita bisa berekspresi dengan bebas, mau mengkritik pemerintah, mau apa gitu kan, bebas, nggak seperti yang kita pada zaman Orde Baru ke belakang gitu. Kebebasan berpendapat itu ya susah sekali, bahkan sedikit saja kita istilahnya orang Orde Baru atau Orde Lama itu menganggap kalau kita berpendapat itu adalah bentuk protes dan itu hal yang nggak boleh. Makanya ada yang dipenjara, ada yang apa gitu. Dan alhamdulillah setelah reformasi ini semua orang bisa mengutarakan pendapatnya. Bagaimana sih
uh, membuat atau mengungkapkan pendapat yang baik. Nah, mungkin kita enaknya bahasnya minggu depan ya. Soalnya waktunya nggak nutut. Tinggal 3 menit. Jadi mungkin sampai di sini aja dulu ya. Ngebahas budaya untuk pertemuan selanjutnya kita bisa bahas di minggu depan. Oke, teman-teman. Oh iya, halo. Begini. Ya, oke ya. Berhubung waktunya sudah tidak mencukupi untuk membahas lebih lanjut gimana ini berpendapat, budaya berpendapat dan forum budaya berpendapat ini, maka kita akan membahasnya minggu depan. Terima kasih Mbak-mbak sudah meluangkan waktu untuk menyempatkan waktu untuk hadir di kelas ini, sama-sama berbagi ilmu, sama-sama membahas ini, sama-sama aktif ngasih contoh. Terima kasih. Jaga kesehatan. Semoga pekan depan kita bisa bertemu lagi. Halo. Jadi ya. Amin, amin ya Allah. Ya, selamat beristirahat semuanya, jaga kesehatan. Semoga pekan depan kita bisa bertemu lagi dengan sehat walafiat. Amin. Begitu. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.